Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi Pariaman tangkap pengedar narkoba. Buron 2 tahun, terpidana kasus penipuan tertangkap. Jalan rusak diperbaiki setelah diprotes warga dan diberitakan media. Belasan warga Pinagar, Nagari Awa Kunyang, Senin siang datangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman Barat. Mereka menyampaikan permasalahan terkait bantuan korban gempa 25 Februari lalu yang tak tepat sasaran. Saat verifikasi pertama dan kedua, data mereka muncul dengan spesifikasi rusak berat. Namun, pada saat bantuan cair, data mereka hilang dan tidak tercatat sebagai penerima. Persoalan lain, foto rumah si pemilik berbeda dengan nik dan nama yang tertera dalam daftar penerima bantuan. Selain itu, ada juga beberapa korban gempa yang masih belum terdata. Karena tidak mendapat jawaban dari Kalaksa BPBD, warga pun mendatangi kantor Bupati. Kepada warga, Bupati Hamsuardi berjanji akan segera mendata ulang. Pendataan akan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan nagari, serta melibatkan wartawan. Pendataan yang akan dilakukan kali ini merupakan pendataan terakhir. Permasalahannya pertama data keluar. Dari uji 1, publik 1 data keluar berat. Yang kedua keluar berat. Tahu-tahu pas orang udah mau dapat bantuan, nggak ada nama kami lagi, keluar lagi. Misalnya kami dapat berat, ya berat lah. Ringan-ringan lah. Pokoknya kami masyarakat ini menuntut hak kami. Ada banyak. Kadang datanya kan rumahnya udah dapat berat kan. Foto-foto rumahnya yang namanya nama dia, kemudian nomor kakaknya nomor orang. Banyak itu permasalahannya. Hasil yang kita dapat tadi bahwa masih banyak masyarakat kita belum terdata rumahnya yang rusak. Dan ada lagi ya pandangannya berbeda. Ada yang menganggap bahwa rumahnya rusak berat, tetapi ternyata di verifikasi rumahnya rusak sedang ataupun ringan. Ada yang ringan tapi dapatnya berat. 1 minggu ini sampai Senin ke depan kita mendata kembali seluruh rumah yang rusak. Dibandingkan dengan bencana lain di Indonesia, penanganan pasca bencana di Pasaman Barat termasuk yang paling lamban. Sebagai contoh, korban erupsi Semeru pada Desember tahun lalu hanya berselang 5 bulan telah menempati hunian tetap yang dibangun pemerintah. Sementara di Pasaman Barat, 10 bulan usai bencana, pemerintah setempat belum tuntas mendata warga yang akan dibantu dan masih akan melakukan pendataan ulang. Padahal korban bencana di Pasaman Barat ini telah didata berkali-kali oleh lembaga yang berbeda, mulai dari BPBD, Dinas Kimpraswil Pasaman Barat, hingga Universitas Andalas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Polisi menggerebek sebuah rumah di Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Tersangka yang sedang tidur tak bisa berbuat banyak ketika polisi menemukan barang bukti yang disimpan di saku celana panjangnya. Disaksikan warga, polisi menyita 3 paket kecil dan 1 paket sedang sabu-sabu, serta sebuah telepon genggam. Interogasi polisi di TKP, pelaku mengaku barang haram itu diperolehnya dari pengedar yang berdomisili di Padang. Polisi menyebut sepak terjang tersangka telah meresahkan warga sekitarnya karena rumahnya kerap didatangi orang tak dikenal. Penangkapan ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya polisi menangkap karena menadah barang curian. Kini pelaku telah naik kelas menjadi pengedar sabu-sabu. Untuk sepak terjang tersangka, selama ini dia merupakan pernah juga ditahan pada kasus penadah, kasus pencurian. Namun beralih profesi kepada kasus narkotika. Kemudian untuk wilayah perdana banyak di wilayah Polres Pariaman ini.
Kini tersangka masih diperiksa polisi di Mapolres Pariaman. Polisi ingin mengetahui sepak terjang transaksi sabu-sabu yang dilakoninya. Tersangka akan menghuni penjara dalam waktu yang lama karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ulang lagi perbuatan ini. Menggunakan mobil tahanan, seorang buronan Kejaksaan Negeri Padang sejak 2 tahun lalu tiba di kantor Kejari Padang Senin malam. Sebelumnya, buronan penipu tersebut ditangkap tim gabungan intelijen Kejari Padang, Kejati Sumatera Barat, dan Mahkamah Agung di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ahmad Safwi, terpidana ini merupakan warga kota Batam. Namun dia menipu seorang warga kota Padang di Padang. Dia sebelumnya sudah menjalani sidang Pengadilan Negeri Padang dan dinyatakan bersalah. Terpidana mengajukan banding di Pengadilan Tinggi. Hasilnya sama, Ahmad Safwi tetap dinyatakan bersalah. Setelah itu, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung turun pada Maret tahun 2020 lalu. Ketika akan dieksekusi, terpidana melarikan diri. Pria yang berprofesi sebagai wiraswasta tersebut dihukum penjara selama 2 tahun atas kasus penggelapan dan penipuan terhadap korban Rosman Muhtar yang mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Perkara ini adalah perkara penipuan dengan kerugian korban lebih kurang 900 juta dan terdakwa berhasil diamankan oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan dari Kejaksaan Agung, sehingga pada hari ini terpidana bisa kita bawa ke Padang. Setelah tiba di Bandara Internasional Minangkabau, tersangka langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Padang. Setelah diperiksa kesehatannya, Ahmad Safwi dijebloskan ke sel rumah tahanan di daerah Anak Ayia. Robiham melaporkan dari Padang. Setelah diberitakan televisi, ruas jalan Pariaman Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman yang rusak parah diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat. Sejumlah alat berat mengeruk sisi jalan dan menambal lubang-lubang jalan dengan pasir, batu, dan kerikil. Namun pengerjaan jalan itu tak menutup arus lalu lintas karena petugas memberlakukan sistem buka tutup. Setelah jalan yang berlubang ditutup, dilanjutkan dengan aspal. Rencananya hanya 4 km saja yang diaspal ulang dari total 16 km karena rusak parah. Warga mengucapkan terima kasih kepada awak media yang memberitakan kerusakan tersebut hingga direspons dengan cepat oleh pemerintah. Dampak dari media sosial saya viral, alhamdulillah dikerjakan langsung. Terima kasih buat Bapak yang telah menayangkan dan akhirnya viral. Alhamdulillah langsung dikerjakan. Ruas jalan ini rusak parah dan sering menyebabkan kecelakaan karena pengendara terjatuh saat melewati lubang. Warga kesal dan menanam pohon pisang di jalan yang berlubang-lubang tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.